Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi keempat, yaitu pada bab siklus daya uap dan gabungan. Atau pada pertemuan ini kita akan menitik beratkan pembahasan pada siklus daya uap. Siklus daya uap adalah siklus yang bekerja pada pembangkit listrik tenaga uap. Kita introduction sebentar. Kalau kita bicara siklus daya uap pada pembangkit listrik tenaga uap, maka secara sederhana prinsip kerja pada pembangkit listrik tenaga uap dapat kita jelaskan pada diagram berikut. Ya. Jadi prosesnya berawal pada pompa. Ya, di sini air titik 1, air masuk ke dalam pompa, lalu dipompa keluar di titik 2, sehingga tekanan 2 akan naik. Selanjutnya air tadi yang bertekanan tinggi akan masuk ke dalam boiler, di mana pada boiler air tadi akan dipanasi menggunakan udara dan bahan bakar melalui proses pembakaran. Dalam hal ini biasanya bahan bakarnya adalah batu bara. Ya, jadi batu bara dibakar, panas atau kalor yang dihasilkan oleh pembakaran batu bara tadi akan memanaskan air yang bersirkulasi di dalam pipa-pipa ini. Nah, air tadi yang awalnya dalam bentuk fase cair, liquid, ketika masuk ke dalam boiler akan dipanaskan sehingga dia akan mendidih. Ya, sama seperti kita memasak air yang awalnya dalam bentuk cair, ketika kita panaskan, lama-kelamaan air tadi akan mendidih. Akan keluar gelembung-gelembung udara, gelembung-gelembung uap air. Nah, pada boiler tadi, air dalam bentuk cairan tadi akan keluar dalam bentuk steam atau uap air. Nah, dalam hal ini air dalam fase steam atau super heat steam, uap air lanjut. Nah, selanjutnya ini titik 3. Selanjutnya uap air tadi, superheat steam tadi akan masuk ke dalam turbin. Nah, uap yang bertemperatur tinggi dan bertekanan tinggi tadi akan masuk ke dalam turbin, memutar sudu-sudu turbin, lalu akan turun tekanan dan temperaturnya di titik 4. Sehingga titik 4 temperaturnya, tekanannya turun, temperaturnya juga ikut turun. Nah, fasenya di titik 4 masih dalam bentuk umumnya campuran. Campuran itu ada uap dan ada cairannya juga. Selanjutnya akan masuk ke dalam kondenser. Di kondenser kalor akan dibuang atau dilepaskan ke lingkungan sehingga air tadi temperaturnya akan lebih turun lagi pada tekanan yang konstan. Ini konstan. Ya. Nah, putaran turbin tadi digunakan untuk memutar generator yang akan menghasilkan listrik. Nah, ini bagaimana listrik bisa dihasilkan pada pembangkit listrik tenaga uap dengan menggunakan bahan bakar batu bara. Nah, secara sederhana prinsip kerja PLTU sebagai berikut. Nah, kita akan lihat pada siklusnya. Ini adalah siklus uap ideal atau siklus Rankine. Siklus ini adalah siklus yang bekerja pada pembangkit listrik tenaga uap. Kita akan lihat satu persatu prosesnya. Yang pertama adalah tadi kalau kita lihat di gambar sebelumnya, maka 4 perangkat utama yang terdapat pada pembangkit listrik tenaga uap atau 4 perangkat utama yang terdapat pada siklus uap. Yang pertama adalah pompa, yang kedua adalah boiler, yang ketiga adalah turbin, yang keempat adalah kondenser. Nah, kita mulai dari proses 1 ke 2. Ini titik 1.
Sebelum masuk kompresor, sebelum masuk pompa, keluar 2, keluar dari pompa. Nah, proses 1 kedua adalah proses kompresi isentropik pada sebuah pompa. Nah, langkahnya adalah dari sini. Ini pada TS diagram, ini 1 kedua. Ya. Nah, ini TS diagram. Temperatur dan entropi. Temperatur. Oke. Jadi yang terjadi adalah proses kompresinya dalam kondisi entropi konstan. S1 sama dengan S2. Jadi ditekan, airnya ditekan oleh pompa sehingga tekanannya naik. Langkah selanjutnya adalah constant pressure heat addition in a boiler, atau penambahan kalor tekanan konstan pada boiler. Jadi kalau kita lihat, ini adalah garis tekanan konstan. Nah, ini garis tekanan konstan. Ya, jadi dari 2 sampai ke titik 3. Titik 2 dia naik sampai ke titik 3. Nah, ini temperatur 3. Awalnya temperatur 2 di sini. Oke. Nah, ini adalah proses penambahan kalor pada boiler. Selanjutnya dari 3 ke 4 ekspansi isentropik pada turbin. Nah, sama karena dia isentropik, garis lurus ke bawah. Ini S3 sama dengan S4. Nah, dalam proses ekspansi tadi temperaturnya akan turun, begitu juga tekanannya akan turun. Turun ke titik ini. Jadi pada siklus uap ideal kita punya 2 tingkat tekanan. Yang pertama adalah tekanan kondensor atau low pressure, tekanan bawah. Yang kedua ada tekanan boiler atau high pressure-nya. Ya. Jadi sistem hanya bekerja di antara 2 tekanan, tekanan bawah dan tekanan atas. Nah, tadi di turbin uap air superheat yang masuk ke dalam turbin diekspansikan sehingga memutar turbin, lalu temperatur dan tekanannya turun. Oke, dari tekanan atas turun ke tekanan bawah, temperatur 3 turun ke temperatur 4. Sini temperatur 4. Nah, selanjutnya kalor dibuang pada kondensor, ini Q-out. Dalam kondisi tekanan konstan, ya. 4-1 pelepasan kalor pada kondensor dalam kondisi tekanan konstan. Nah, kita akan membahas sedikit tentang fase. Jadi kalau membahas siklus Rankine, maka kita harus memahami dengan baik bagaimana diagram fase dari air. Nah, kita tahu di dalam turbin uap tadi, fluida yang bekerja adalah air. Hanya saja air tadi akan menjalani perubahan fase, beberapa perubahan fase. Nah, ini kembali ke bab 3 pada bab di buku termodinamika. Kita akan melihat bagaimana air berubah fase. Ini adalah garis jenuh. Ya, garis jenuh dari air. Nah, 3 bagian dari air tersebut. Yang pertama, di sini adalah fase cair. Ini fase uap atau vapor. Dan ini adalah fase campuran. Ya, jadi ada 3 bagian. Sebelah kiri fase cair, sebelah kanan fase uap, yang di tengah-tengah adalah campuran. Nah, sekarang kita coba bayangkan ketika kita memasak air. Ya. Contoh. Oke, sebelumnya saya gambarkan ini adalah garis tekanan konstan. Yang warna kuning ini garis tekanan konstan. Contoh, kita memasak air pada tekanan atmosfer, 1 atmosfer atau 100 kilopascal. Contoh, kita memasak air dari awalnya temperaturnya 27 derajat. Ini temperatur awalnya 27 derajat Celcius. Lalu, ketika kita memasak air, semakin lama temperaturnya akan naik. 28, 29, 90, 95 sampai di titik 100 derajat Celcius. Nah,
pada 100 derajat Celcius air akan mulai mendidih. Nah, temperatur di mana air mulai mendidih pada tekanan tertentu disebut sebagai temperatur saturasi atau temperatur jenuh, dan tekanannya disebut sebagai tekanan saturasi atau tekanan jenuh. Artinya, pada 100 kilopascal air akan mendidih pada 100 derajat Celcius. Selanjutnya, ketika air telah mencapai 100 derajat Celcius, dia akan mulai mendidih. Nah, sampai di titik ini, maka air tersebut berada dalam kondisi cair jenuh. Ya, pas di titik ini cair jenuh. Lah, air tadi yang baru pada saat cair jenuh, ketika kita panaskan kembali, maka dia akan mulai mendidih, ditandai dengan munculnya gelembung-gelembung uap air pada dasar panci. Jadi kalau kalian lakukan eksperimen di rumah, silakan memasak air lalu perhatikan prosesnya. Nah, pertama-tama gelembungnya kecil sedikit. Semakin lama semakin banyak. Pada awalnya air gelembungnya sedikit. Ketika kita terus panaskan, maka gelembungnya akan semakin lama semakin banyak. Begitu seterusnya sampai hampir seluruh air tadi telah menguap. Dan ketika kita terus panaskan, maka seluruh uap tadi akan berubah menjadi seluruh cairan tadi akan berubah menjadi uap. Nah, dalam hal ini uapnya masih pada temperatur 100 derajat Celcius. Pada titik ini disebut dalam kondisi fase uap jenuh. Lalu apa yang terjadi ketika uap tadi kita kumpulkan dalam satu wadah dan terus kita panaskan? Maka uap tadi akan naik temperaturnya. Nah, di sini. Yang tadinya awalnya di 100 mungkin sudah 101. Naik lagi mungkin di sini sudah 110 dan seterusnya. Nah, pada fase ini di atas dari garis jenuh, maka uap sudah berada pada kondisi superheat atau uap lanjut. Ya. Dan pada fase ini, ketika temperaturnya di bawah 100, dia berada pada fase kompres liquid atau cair terkompresi. Nah, kurang lebih seperti itu bagaimana perubahan fase yang terjadi pada air. Nah, apabila kita gambarkan garis tekanan konstan lainnya, yang tadi 100 kilopascal, di sini kita tuliskan 10.000 kilopascal atau 10 megapascal. Ini garis tekanan konstan lainnya. Oke. Selanjutnya kita akan lihat pada tabel, pada 10.000 kilopascal ternyata temperatur saturasinya adalah 311 derajat Celcius. Artinya pada tekanan 10.000 kilopascal air akan mendidih di 311 derajat Celcius. Jadi kalau airnya masih di 100 derajat, tentu tidak akan mendidih. Nah, inilah yang terjadi atau inilah konsep yang digunakan pada pada siklus uap. Pada siklus uap di awal tadi saya jelaskan ada dua kondisi tekanan. Yang pertama ada tekanan boiler atau high pressure-nya. Yang kedua ada tekanan kondenser atau low pressure-nya. Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Ini titik satunya masuk ke pompa, keluar pompa, dikompresi pada tekanan pada entropi konstan, ini titik 2, lalu dipanaskan, ini titik 2-nya. Lalu dipanaskan, ini S1 sama dengan S2, dipanaskan dalam kondisi tekanan konstan. Nah, naik sampai 311, dipanaskan terus jadi campuran antara uap air dan cairan, dipanaskan terus sampai temperaturnya naik, contoh di sini 500 derajat. Nah, sampai sini. Selanjutnya, ini sudah masuk di superheat, baru kita ekspansikan. Ya, ini
S3 sama dengan S4, entropi konstan. Ini 3, ini 4. Nah, keluar dari turbin, lalu kita dinginkan dalam kondisi tekanan konstan. Baiklah, selanjutnya kita akan kembali kepada siklus uap ideal. Tadi kita sudah jelaskan bagaimana perubahan fasa dari air. Jadi, fluida kerja pada siklus uap atau pada Rankine cycle adalah air. Fluida kerja utamanya air. Nah, air tadi akan berubah fase sesuai dengan proses yang terjadi pada air tersebut. Jadi kalau kita detailkan di titik 1, ini posisinya ada pada cair jenuh. Selanjutnya, ketika dipompa pada entropi konstan, tekanannya naik, temperaturnya naik. Titik 2 ada di sebelah kiri dari garis jenuh. Maka fase pada titik 2 adalah cair terkompresi. Selanjutnya, air bertekanan tinggi tadi dipanaskan pada boiler sehingga dia berubah fase. Dari sini cair terkompresi, naik temperaturnya jadi cair jenuh, lalu dipanaskan terus berubah menjadi campuran sampai jadi uap jenuh, dipanaskan lagi sehingga menjadi pada titik 3 kondisinya fasenya adalah uap superheat. Nah, selanjutnya air tadi bertekanan bertemperatur tinggi, uap superheat bertekanan dan bertemperatur tinggi tadi masuk ke dalam turbin, diekspansikan sehingga menghasilkan putaran poros pada turbin. Ini ada way out. Dan di sisi lain, airnya tadi tekanan dan temperaturnya akan turun dalam kondisi entropi konstan. Ya, ini lurus ke bawah, entropinya konstan. Nah, umumnya keluar dari turbin di titik 4 fasenya sudah ada di dalam garis jenuh atau dia berada pada fase campuran. Nah, selanjutnya fase campuran, kalau kita lihat di titiknya ini, nilai kualitas uapnya besar. Artinya dia berada pada kondisi uapnya jauh lebih banyak dibanding fase cairnya. Jadi fase uap lebih banyak dari fase cair. Hal itu nanti ditandakan dengan nilai X. X atau kualitas uap. Nilai X itu dari 0 sampai 1. 0 itu artinya cair jenuh. 1 artinya uap jenuh. Artinya nanti fase campuran itu berada di antara 0 dan 1. Semakin kecil nilai X-nya berarti jumlah cairannya semakin banyak, semakin besar nilai X-nya maka jumlah uapnya semakin banyak. Nah, kalau kita lihat di sini di titik 4 dia berada di fase campuran, akan tetapi nilai X-nya besar, mendekati 1. Artinya jumlah uapnya lebih besar atau lebih banyak dibanding cairannya. Selanjutnya, agar cairan tadi bisa dipompa pada perangkat pompa, maka yang tadi fase campuran harus kita rubah menjadi fase cair jenuh. Dengan cara apa? Kita lepaskan kalornya di perangkat yang namanya kondenser. Ya, jadi di kondenser, fluida tadi dalam fase campuran didinginkan dengan cara membuang kalornya keluar sehingga dia berubah fasa. Kalau kita lihat di sini, dari awalnya X-nya besar, semakin lama semakin kecil sampai seluruhnya menjadi cair jenuh, yaitu di titik 1. Nah, itu adalah siklus uap pada siklus Rankine dan bagaimana fluida tadi berubah dari cair jenuh menjadi uap cair terkompresi, menjadi uap superheat, menjadi campuran, lalu kembali lagi ke cair jenuh. Nah, kita akan masuk pada analisis siklusnya. Nah, di awal telah kita sebutkan bahwa ada 4 perangkat utama dari siklus Rankine, yaitu ada pompa, ada turbin, ada boiler, dan ada kondenser. Nah, analisis pada perangkat siklus Rankine sangat mudah
Kalau merujuk kembali ke bab sebelumnya pada siklus Brayton, cara kerjanya sama, cara menganalisisnya sama. Jadi kita lihat perangkat pertama yaitu pompa. Pada pompa adalah perangkat yang membutuhkan energi masuk atau kerja pompa. Nah, di sisi lain, ini masuk kerja pompa, sisi lain yang masuk adalah titik 1, keluarnya adalah titik 2. Ya. Maka analisisnya mudah. Energi masuk sama dengan energi keluar. Maka yang masuk tadi ada kerja pompa tambah H1, yang keluar ada H2. Sehingga kerja pompa sama dengan H2 min H1. Ya, H1-nya pindah ke sini. Jadi minus H1. Oke, nih. Kerja pompa sama dengan H2 minus H1. Atau dalam bentuk lain, kerja pompa sama dengan V. V adalah volume spesifik kali P2 min P1. Ini tekanan. Tekanan keluar pompa, ini tekanan masuk pompa. Atau volume spesifik dikali dengan selisih tekanan. Nah, itu pada pompa. Selanjutnya pada boiler. Kita lihat ini boiler, perangkat boiler masuk titik 2, H2, keluar titik 3, H3, dan ada kalor yang masuk, Q in. Berapa besar Q in? Q in sama dengan, sama. Proses ininya sama, proses analis energinya sama. Energi masuk sama dengan energi keluar. Yang masuk adalah H2, yang masuk adalah Q in, yang keluar adalah H3. Sehingga Q in sama dengan H2-nya pindah ke sini, H3 min H2. Oke, Q in sama dengan H3 min H2. Nah, selanjutnya pada turbin. Turbin masuk titik 3, H3, keluar titik 4, H4, dan pada turbin menghasilkan kerja turbin. Sehingga kesetimbangan energinya yang masuk H3, yang keluar H4, dan kerja turbin. Sehingga kerja turbin sama dengan, ini pindah ke sini, sama dengan H3 min H4. Sama. Dan yang terakhir adalah kondensor. Masuk titik 4, H4, keluar titik 1, H1, dan ada kalor yang dibuang, Q out. Nah, besarnya Q out sama dengan H4 min H1. Nah, setelah kita menganalisis keempat kinerja dari perangkat tadi, maka kita bisa menghitung berapa W net atau kerja bersihnya. Kerja bersih sama dengan Q in dikurangi Q out, atau sama dengan kerja turbin kurangi kerja pompa. Jadi bisa mengurangi Q in min Q out atau kerja turbin kurang kerja pompa. Hasilnya sama, adalah W net. Dan selanjutnya kita bisa menghitung efisiensi termalnya, di mana efisiensi termalnya sama dengan W net, kerja bersih dibagi dengan Q in, atau sama dengan 1 min Q out per Q in. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Contoh soal. Sebuah pembangkit listrik tenaga uap beroperasi dengan siklus Rankine ideal. Uap masuk pada turbin dengan tekanan 3 MPa dan temperatur 350 derajat Celcius. Lalu terkondensasi pada tekanan 75 kPa. Tentukan efisiensi termal dari siklus ini. Nah, kita lihat pada siklusnya. Diketahui bahwa tekanan kerjanya pada boiler adalah 3 MPa dan tekanan kondensasinya adalah 75 kPa. Lalu diketahui juga bahwa temperatur masuk turbin adalah 350 derajat Celcius. Artinya yang diketahui adalah temperatur 350 derajat Celcius. Jadi informasi yang diberikan adalah 3 data tersebut. Diketahui temperatur dan tekanan masuk boiler, masuk turbin, dan tekanan kondensasinya. Lalu, siklus ini bekerja dengan siklus Rankine ideal. Nah, dari situ kita diminta untuk menghitung berapakah efisiensi termalnya.
Nah, kita akan coba selesaikan. Yang pertama, kita harus mencari properti dari setiap informasi yang diketahui. Ini properti pada titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Saya akan jelaskan kembali. Kita gambarkan ulang siklusnya. Salah. Nah, selanjutnya diketahui tekanan 4 sama dengan tekanan 1, 75 kPa. Tekanan 3 sama dengan tekanan 2, 3 MPa, dan di sini temperatur 3, 350 derajat Celcius. Ini yang diketahui. Nah, kita akan mulai mencari titik satunya. Informasi apa yang kita dapat di titik 1? Yang pertama, di titik 1 diketahui bahwa tekanan 1 75 kPa. Dari mana angkanya? Dari sini. P4 sama dengan P1, yaitu 75 kPa. Informasi lain yang kita ketahui bahwa fasenya adalah cair jenuh. Dari mana? Titik 1 berada pas di titik cair jenuh, karena posisinya adalah kita dalam kondisi siklus ideal. Jadi kalau siklus ideal, masuk pompa dalam fase cair jenuh. Nah, setelah itu kita tahu dua informasi, maka kita bisa mencari entalpi dari titik 1. Caranya bagaimana? Caranya kita gunakan tabel A5. Nah, ini adalah tabel A5. Ya. Tabel A5, air jenuh, saturated water, pressure tabel artinya diurutkan berdasarkan tekanan. Nah, tadi informasi yang kita ketahui bahwa tekanannya adalah 75 kPa. Nah, selanjutnya apa yang kita cari? Kita cari entalpinya. Nah, kita lihat dulu di atas, ini entalpi. Oke, entalpi di sini ada 3 nilai. Nah, yang kita lihat yang mana? Nah, saya jelaskan sebentar. Yang sebelah ini, saturated liquid, adalah entalpi pada saat dia cair jenuh. Dan ini, saturated vapor pada saat dia uap jenuh. Oke? Nah, tadi kita ketahui di titik 1, tekanan 75 kPa, fasenya adalah cair jenuh. Maka, tinggal kita lihat seperti ini. Ya, ini 75 kPa, saturated liquid. Maka entalpi satunya adalah ini, 38,44 kJ per kilogram. Selanjutnya yang kita catat adalah entropinya. Nah, ini entropi. Sama, entropi juga ada cair jenuh, ada uap jenuh. Nah, kita lihat sama, berarti fasenya cair jenuh. Ini entropinya. Ini kita catat sebagai nilai H1 dan nilai S1. Atau kalau kalian lihat di tabel di slide, ini sudah saya buatkan skemanya. Ini tabelnya. Nah, kita catat ini entalpi 1, entropi 1, dan volume spesifik 1 ya. Saya lupa jelaskan, di sini ada volume spesifik. Volume spesifik adalah lawan dari densitas. Nah, kita catat juga volume spesifik juga sama, ada dalam kondisi cair jenuh dan kondisi uap jenuh. Nah, karena titik 1 adalah cair jenuh, maka kita catat ini. Ini adalah volume spesifik untuk air pada tekanan 75 kPa, fasenya cair jenuh. Oke, selanjutnya kita sudah dapat H1 dan V1. Nilai H1-nya
adalah 384,44 dan nilai V1-nya adalah 0,01037. Oke, di titik 2, selanjutnya diketahui pada titik 2, tekanan 2 sama dengan 3 megapascal. Ya, tekanan 2 sama dengan tekanan 3, diketahui 3 megapascal. Lalu S1 sama dengan S2, entropi 1 sama dengan entropi 2, dan tadi kita lihat di sini titik 2, fasenya adalah kompres liquid. Oke, kita lompat ke titik 3. Titik 3, diketahui pada titik 3, temperatur 350 derajat Celcius, dan tekanan 3 adalah 3 megapascal. Dan kalau kita lihat di sini, titik 3 fasenya adalah superheat. Maka kita perlu mencari entalpi 3 dan entropi 3 berdasarkan tabel A6 atau tabel superheat. Di sini ada, ini versi yang lebih besarnya, superheat. Tabel superheat A6. Tabel superheat itu disusun berdasarkan tekanan-tekanan. Ini 0,01, 0,05, 0,3, 0,4, 0,6. Nah, kita cari yang tekanannya 3 megapascal. Jadi ada beberapa lembar tabelnya. Ini kita dapat ini adalah tekanan 3 megapascal sesuai dengan soal ya. 3 megapascal. Nah, selanjutnya tinggal kita cari pada 3 megapascal temperatur 350 derajat Celcius. Cari ke sana. Nah, kita lihat di atasnya, ini entalpi, ini entropi. Maka yang kita catat ini entalpinya, ini entropinya, ya. Jadi ini adalah H3 dan ini adalah S3. Oke. Kita catat nilai H3-nya 3116,1, S3-nya 6,745 atau di sini sudah ada juga. Nah, selanjutnya di titik 4. Di titik 4 titik 4 ada pada fase campuran. Yang kita ketahui pada titik 4 adalah tekanan 4 75 kilopascal. Fase campuran. Maka yang kita catat adalah berapa nilai entropi pada saat cair jenuh dan entropi pada saat uap jenuh pada tekanan 75 kilopascal. Begitu juga kita catat berapa entalpi pada cair jenuh dan entalpi pada uap jenuh. Jadi di sini kalau kita lihat tabel ini 75 kilopascal. Nah, kita catat ini. HF, HG, atau kita bisa catat HFG. HFG ini, HFG itu sama dengan HF kurangi HG. Begitu juga SFG sama dengan SG kurang SF. Ini HG kurang HF. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungannya. Dari properti yang diketahui tadi, kita coba menghitung. Yang pertama kita akan menghitung kerja dari pompa. Kerja pompa bisa dihitung dengan persamaan volume spesifik kali selisih tekanan. Volume spesifik 1 kali tekanan 2 kurang tekanan 1. Ya, tadi kalau kita lihat di sini pada tabel kita sudah mencatat volume spesifik 1, nilainya 0,001037. Dan entalpi satunya 384,4. Nah, tinggal kita masukkan di sini. Kerja pompa sama dengan volume spesifik kali tekanan 2 kurang tekanan 1. Ya. Di mana volume spesifik 0,001037 kali tekanan 2 3 megapascal kita rubah ke kilopascal. Ini adalah 3000 kilopascal. Kurangi 75 kilopascal, maka kita dapat kerja pompanya adalah
3,033 kJ per kilogram. Nah, di sisi lain, kerja pompa juga bisa dihitung dengan persamaan WP sama dengan H2 min H1. Artinya, karena WP sudah diketahui, H1 sudah diketahui, maka kita bisa menghitung H2 dari persamaan ini. H2 sama dengan WP plus H1. Ya, tinggal masukkan H2 sama dengan kerja pompa tambah H1 atau sama dengan 3,033 ini kerja pompa ditambah H1. H1 384,4. Maka kita dapat nilai H2-nya adalah 387,43. Selanjutnya, di boiler, menghitung berapa kalori yang dibutuhkan pada boiler, persamaannya adalah Q in sama dengan H3 min H2. Nah, ini mudah saja. Q in H3 kita sudah dapat dari tabel tadi, 3116,1. H2 kita dapat dari persamaan tadi, perhitungan. Maka tinggal masukkan angkanya. 3116,1 kurang 387,43. Maka kita dapat kalori yang masuk di boiler besarnya adalah 2728,67 kJ per kilogram. Dan selanjutnya pada turbin. Nah, di sini perlu berhati-hati. Kenapa? Karena untuk mendapatkan nilai H4, jadi kalau kita lihat di persamaan turbin, kerja turbin sama dengan H3 min H4. H3 kita punya, ini H3 ya, dari tabel. H4 kita belum tahu berapa H4. Nah, untuk mencari H4 karena dia di fase campuran, maka kita perlu mencari X4 atau berapa kualitas uap pada titik 4. Untuk menghitung X4 maka kita perlu menghitung pakai persamaan ini. X4 sama dengan S4. Kenapa kita pakai ini? Karena kita tahu S3 sama dengan S4 sama dengan 6,745. Maka kita mencari X4 dengan cara S4 kurangi SF bahagi SFG atau SG kurang SF. Ya, tinggal kita masukkan. X4 sama dengan 6,7450 kurang 1,2132. Ini adalah SF pada 75 kPa dibagi dengan 6,2426 ini adalah SFG pada 75 kPa. Maka kita dapat kualitas uapnya sekian. 0,886 atau 88,6% uap air. Ya, jadi uap airnya adalah 88,6%. Sisanya adalah cairan. Nah, karena kita sudah dapat X4, maka kita bisa menghitung berapa H4 menggunakan persamaan ini. H4 sama dengan HF tambah X4 kali HFG. Ya, ini HF entalpi pada cair jenuh ditambah dengan X dikali dengan HFG. Ini HFG. Atau sama dengan Hg min HF. Itu sama. Oke, maka kita dapat nilai H4-nya adalah 2402,74. Nah, setelah kita mendapat nilai H4, maka kita bisa menghitung kerja turbin. Kerja turbin sama dengan H3 kurang H4. Kita dapat kerja turbinnya sebesar 713,35. Selanjutnya pada kondensor. Kondensor menghitung berapa kalori yang keluar di kondensor sama dengan H4 min H1. Nah, ini karena kita sudah dapat nilai H4-nya dan kita sudah dapat nilai H1-nya. Ini H4 dan H1 di awal sudah kita ketahui. Maka ini mudah saja, tinggal kita masukkan angkanya. H4 kurang H1, maka kita dapat kalori yang dibuang pada kondensor adalah 2108,37. Nah, terakhir, kita bisa menghitung berapa kerja bersihnya. W-net sama dengan kerja turbin kurangi kerja pompa. Kerja turbin 713,35, kerja pompanya 3,033 sehingga kita dapat W-net-nya sekian. Cara lain menghitung W-net juga bisa pakai persamaan sama dengan Q in min Q out. Nah, kalian bisa coba dari nilai Q in tadi ini 2728 kurang Q out ini. Nah, ini 2108. Sama nggak? Q in min Q out apakah sama hasilnya dengan kerja turbin dan kerja pompa? Semestinya nilainya sama.
Nah, setelah itu kita dapat WNet-nya, maka kita bisa menghitung berapa efisiensi turbin. Efisiensi turbin sama dengan WNet per Q in atau sama dengan 1 min Q out per Q in. Nah, ini kita masukkan 1 min Q out per Q in, maka kita dapat nilainya sekian. Efisiensinya 22,7%. Nah, untuk contoh soal, kurang lebih seperti itu penyelesaiannya. Nah, terakhir, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efisiensi siklus Rankine. Yang pertama adalah dengan meningkatkan tekanan pada kondensor. Ya, menurunkan tekanan pada kondensor. Jadi kalau di sini kondisi awalnya, contoh tadi awalnya 75 kPa keluarnya. Kalau kita bisa turunkan ke 30 kPa, maka kita bisa mendapat kerja yang lebih besar. Penambahannya di sini, penambahan kerja yang lebih besar. Cara lainnya adalah dengan meningkatkan temperatur superheat. Jadi awalnya tadi contoh di sini 350 derajat Celcius, kita bisa naikkan ke 600 derajat Celcius sehingga nanti keluarnya di sini. Maka kita bisa mendapatkan penambahan kerja sebesar ini. Dan yang terakhir adalah meningkatkan tekanan boiler. Jadi kalau di awalnya tadi di sini 3 MPa, kita naikkan ke 5 MPa. Maka kita bisa mendapatkan penambahan kerjanya di dua sisi ini. Artinya, dengan meningkatkan tekanan boiler, kita bisa mendapatkan WNet kerja bersih yang lebih besar, sehingga nilai efisiensi yang didapat juga akan lebih besar. Baik, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.